tempat yang indah sekaligus mematikan. Selama bertahun-tahun, banyak pendaki yang berhasil mencapai puncak dan kembali dengan selamat. Namun, ada juga yang menghilang tanpa jejak, lenyap di tengah kabut, badai salju, atau hutan belantara, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Apakah mereka tersesat, mengalami kecelakaan, atau ada sesuatu yang lebih misterius di balik hilangnya mereka? Pada tanggal 23 Januari 1959, Igor Dyatlov, seorang mahasiswa teknik dari Ural Polytechnic Institute, memimpin 9 teman pendakinya untuk mendaki Gunung Otorten yang berada di pegunungan Ural, Rusia. Mereka adalah pendaki berpengalaman, dan perjalanan ini dirancang sebagai latihan pendakian musim dingin tingkat tinggi. Kelompok ini terdiri dari Igor Dyatlov, pemimpin kelompok, Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Rustem Slobodin, Yuri Krivonishenko, Yuri Doroshenko, Alexander Kolevatov, Nikolai Thibault-Brignol, Semyon Zolotaryov. Awalnya, kelompok ini terdiri dari 10 orang, tetapi satu pendaki, Yuri Yudin, jatuh sakit di awal perjalanan dan tidak mungkin untuk terus melanjutkan perjalanan yang menantang ini. Pada 25 Januari, kelompok ini tiba di kota kecil Ivdel, lalu melanjutkan perjalanan dengan truk menuju desa terakhir sebelum gunung, Vizhai. Di sana, mereka berinteraksi dengan penduduk setempat dan menginap semalam. Kemudian setelah itu tepatnya pada tanggal 27 Januari, mereka mulai berjalan menuju Gunung Otorten. Suasana masih penuh semangat, mereka banyak bercanda, berfoto, dan menulis catatan harian. Namun, tak lama setelah pendakian dimulai, disinilah Yuri Yudin jatuh sakit karena radang sendi dan nyeri punggung. Ia memutuskan untuk kembali, tanpa mengetahui bahwa itu adalah keputusan yang menyelamatkan nyawanya, kemudian 9 orang lainnya melanjutkan perjalanan. Pada 1 Februari, mereka mendaki lereng Kholat Shakhl, Gunung Kematian. Mereka seharusnya melewati gunung dan berkemah di sisi lain. Tetapi karena badai salju dan jarak pandang yang buruk, mereka kehilangan arah dan malah berkemah di lereng gunung yang terbuka, tempat tidak ada perlindungan dari angin kencang. Dalam catatan terakhir, Dyatlov menulis bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Namun malam itu menjadi malam terakhir mereka. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kelompok ini. Dyatlov berencana mengirim telegram ke klub pendakian mereka pada 12 Februari, tetapi tidak ada kabar yang datang. Awalnya, keterlambatan dianggap wajar karena faktor cuaca. Namun, ketika hari demi hari berlalu tanpa kabar, keluarga para pendaki mulai cemas dan meminta tim pencarian untuk dikirim. Tepat pada tanggal 20 Februari, tim penyelamat yang terdiri dari tentara, polisi, dan sukarelawan mulai mencari mereka. Tim pencari menemukan tenda Dyatlov di lereng Kholat Shakhl. Pemandangan yang mereka lihat sangat misterius dan mengerikan. Tenda robek dari dalam, seakan-akan penghuninya melarikan diri dengan panik. Barang-barang seperti sepatu, jaket, dan makanan masih tertata rapi di dalam tenda, seolah-olah mereka pergi dalam keadaan darurat. Jejak kaki ditemukan menuju ke arah hutan sekitar 500 meter dari tenda, tetapi jejak itu menunjukkan bahwa mereka berjalan tanpa sepatu, hanya memakai kaos kaki atau bahkan bertelanjang kaki, meski suhu mencapai -30 derajat Celcius. Beberapa ratus meter dari tenda, tim penyelamat menemukan 2 mayat pertama adalah Georgi Krivonishenko dan Yuri Doroshenko. Mereka ditemukan tanpa pakaian lengkap, hanya mengenakan pakaian dalam, dekat api unggun kecil di bawah pohon besar. Tangan mereka terluka parah, seakan-akan mereka mencoba memanjat pohon dalam kepanikan. Sekitar 300 meter dari 2 mayat pertama, mayat Igor Dyatlov ditemukan tertutup salju, dalam posisi seolah-olah ia mencoba merangkak kembali ke tenda. Tidak jauh dari Dyatlov, mayat Zinaida Kolmogorova ditemukan dalam keadaan serupa.
Beberapa meter dari sana, mayat Rustem Slobodin ditemukan dengan retakan di tengkoraknya. Tetapi tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tim penyelamat belum menemukan sisanya hingga 2 bulan kemudian. Tepatnya pada Mei 1959, 4 mayat lainnya ditemukan di dasar jurang lebih dari 75 meter dari lokasi tenda. Yang mengejutkan, kondisi tubuh mereka jauh lebih mengerikan. Lyudmila Dubinina ditemukan tanpa lidah dengan tulang rusuk yang remuk. Semyon Zolotaryov juga mengalami tulang rusuk hancur, tetapi tidak ada luka luar. Nikolai Thibaut Brignolel, tengkoraknya retak parah, seolah-olah terkena benturan keras. Alexander Kolevatov ditemukan dengan luka yang tidak jelas penyebabnya. Yang lebih aneh, pakaian beberapa mayat mengandung radiasi tingkat tinggi, tetapi tidak ada jejak perlawanan atau tanda-tanda serangan binatang buas. Kemudian bermunculan teori dan konspirasi yang sering dibahas, diantaranya adalah hipotermia dan panik massal. Mereka mungkin mengalami hipotermia, yang menyebabkan disorientasi dan halusinasi. Serangan militer rahasia. Beberapa percaya mereka menjadi korban uji coba senjata rahasia Soviet. Fenomena alam, infrasound. Suara frekuensi rendah yang dihasilkan oleh angin bisa menyebabkan panik ekstrim. Makhluk misterius, yeti atau alien. Beberapa teori menyebutkan adanya makhluk tidak dikenal yang menyerang mereka. Suku Mansi, ada dugaan mereka dibunuh oleh penduduk lokal, tetapi tidak ditemukan tanda kekerasan yang mendukung teori ini. Hingga kini, tidak ada penjelasan resmi yang benar-benar memuaskan. Kasus ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah pendakian. Apakah mereka korban badai salju, eksperimen militer, atau sesuatu yang lebih mengerikan? Tidak ada yang tahu pasti. Di barat Panama, tersembunyi sebuah kota kecil bernama Boquete, tempat yang dikelilingi pegunungan Talamanca, diselimuti kabut setiap pagi, dan dikenal sebagai surga para pendaki. Namun di balik keindahan hijaunya, ada sebuah jalur sempit, nyaris tak terlihat di antara pepohonan. Namanya El Pianista Trail. Sebuah jalur pendakian yang tampak sederhana, tapi perlahan akan membawamu masuk ke dalam hutan yang dalam, sunyi, dan menyesatkan. Chris Kremers, 21 tahun, dan Lisan Frun, 22 tahun, tiba di Panama sebagai bagian dari perjalanan sukarelawan. Keduanya adalah mahasiswa cerdas dan bersemangat dari Belanda. Mereka ingin menjelajahi budaya baru sambil membantu mengajar anak-anak setempat. Pada tanggal 29 Maret, mereka tiba di kota kecil bernama Boquete, sebuah kota indah yang dikelilingi pegunungan dan hutan tropis. Mereka tinggal bersama keluarga angkat dan berencana memulai program relawan dalam beberapa hari. Tapi sebelum itu, mereka ingin berpetualang. Pada tanggal 1 April, pagi hari mereka sarapan dengan 2 rekan asal Belanda, lalu pamit untuk melakukan pendakian di El Pianista Trail, jalur hiking populer yang dimulai dengan pemandangan indah, tetapi bisa berubah menjadi hutan lebat yang membingungkan hanya dalam hitungan menit. Mereka membawa ransel ringan, kamera digital, 2 ponsel, air minum, dan sedikit makanan. Tidak ada pemandu, tidak ada peralatan survival. Jalur ini menanjak perlahan melalui perkebunan kopi dan ladang. Tapi semakin jauh, jalan menjadi sempit, tertutup kabut, dan berubah menjadi jalur lumpur licin di antara pohon-pohon tinggi. Di Continental Divide, titik di mana bisa melihat 2 sisi Panama, Samudra Pasifik di satu sisi, dan pegunungan berhutan lebat di sisi lainnya. Tapi di sanalah batas seharusnya. Sebagian besar pendaki akan berhenti dan kembali. Karena setelah titik itu, jalur menghilang. Tidak ada penanda. Tidak ada arah, hanya hutan liar. Dan entah mengapa, Chris dan Lisan terus berjalan. Sore harinya, anjing keluarga tempat mereka tinggal pulang sendirian. Tapi tidak ada tanda-tanda Chris dan Lisan. Malam tiba. Tidak ada kabar. Paginya, mereka dilaporkan hilang. Dan dalam beberapa hari, pencarian besar-besaran dimulai. Keluarga angkat mulai panik. Pencarian dimulai pada 2 April,
dibantu polisi lokal, tapi hasilnya nihil. Beberapa hari kemudian, keluarga mereka datang langsung dari Belanda, membawa tim pencari dan anjing pelacak. Mereka bahkan menyewa helikopter untuk menyisir hutan dari udara. Tapi tetap tidak ada jejak. Hutan itu seolah-olah menelan mereka hidup-hidup. Hingga 10 minggu kemudian, seorang wanita lokal menemukan sebuah ransel biru di pinggir sungai. Tidak rusak, tidak basah, semua isi di dalamnya utuh. Paspor lisan, kacamata, uang, dan yang paling penting, 2 ponsel dan 1 kamera digital masih ada. Ponsel pertama kali menunjukkan upaya menelepon 911 dan nomor telepon darurat lainnya hanya beberapa jam setelah mereka memulai pendakian. Selama berhari-hari, mereka terus mencoba menelepon, tapi sinyal di sana sangat buruk. Hanya 1 panggilan yang pernah tersambung, dan itu hanya berlangsung 1 detik. Mulai tanggal 6 April, ponsel Chris masih aktif, tapi setiap kali dinyalakan, PIN-nya salah. Seseorang mencoba mengakses ponsel itu, tapi bukan Chris. Atau mungkin Chris sudah tidak bisa. Dan kemudian tepatnya pada tanggal 8 April, 90 foto diambil antara pukul 1 dan 4 dini hari. Sebagian besar gelap total, tapi ada beberapa foto aneh. Dahan-dahan, potongan plastik, batuan, semacam benda merah yang menyerupai kain. 1 foto menunjukkan bagian belakang kepala seseorang dengan rambut pirang. Beberapa minggu setelah penemuan ransel, tim pencari menemukan potongan tubuh di area sekitar. 1 sepatu hiking ditemukan, masih berisi tulang kaki lisan. Tulang panggul dan tulang rusuk ditemukan tak jauh dari sana, sebagian milik Chris. Yang mengerikan adalah, tulang-tulang ini tampak terlalu bersih, seolah telah melewati proses dekomposisi tidak alami. Tidak ada luka gigitan binatang, tidak ada tanda kekerasan, dan tidak ada jawaban. Sejak saat itu, berbagai teori bermunculan. Ada yang percaya mereka tersesat dan mati karena kelaparan. Tapi kenapa mereka tak kembali lewat jalur yang sama? Ada yang curiga ada pihak ketiga yang terlibat. Apalagi jalur El Pianista kadang digunakan untuk aktivitas ilegal. Dan ada pula yang menyebut ini sebagai kasus supranatural. Bahwa hutan El Pianista bukan hanya hutan biasa, melainkan tempat yang menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Chris Kremers dan Lisa Nefrun. Geraldine Largay, atau yang akrab disapa Jerry, adalah seorang wanita berusia 66 tahun asal Tennessee. Pada musim semi 2013, ia memutuskan untuk menjalani petualangan dukungan, yaitu menyelesaikan perjalanan sepanjang 2.200 mil melintasi Appalachian Trail, dari Georgia sampai Maine. Ia bukan pendaki pemula. Meski tidak paling cepat, ia dikenal gigih dan sangat berhati-hati. Selama perjalanan, ia menjalin komunikasi rutin dengan suaminya, George, yang menemuinya di titik-titik peristirahatan untuk memberi logistik dan dukungan. Pada 22 Juli 2013, Geraldine menginap di Poplar Ridge Shelter, salah satu titik istirahat di jalur Maine. Keesokan harinya, ia kembali melanjutkan perjalanan. Namun, dia tak pernah tiba di titik temu berikutnya di Wyman Lake, tempat suaminya menunggunya. Hari berganti, George mulai khawatir. Laporan orang hilang pun dibuat, dan tim pencarian segera dikerahkan. Selama 2 minggu, ratusan personel pencarian dan penyelamatan menyisir jalur, hutan, dan lembah. Helikopter digunakan, anjing pelacak dikerahkan. Tapi, tidak ada tanda-tanda Geraldine. Hutan itu seolah menelannya bulat-bulat. Yang membingungkan adalah area di mana dia diperkirakan menghilang adalah jalur yang cukup ramai. Seharusnya, jika dia hanya tersesat, dia bisa ditemukan atau bertemu pendaki lain. Tapi tidak. Dia hilang begitu saja. Pada tahun 2015, seorang pekerja survei militer yang sedang berpatroli di hutan terpencil secara tak sengaja menemukan tenda yang sudah usang tersembunyi di balik pepohonan lebat dan bebatuan. Di dalamnya, ditemukan rangka manusia, jurnal, dan barang-barang pribadi.
Itu adalah Geraldine. Ia hanya berjarak sekitar 1 mil dari jalur utama. Tapi karena medannya terjal dan vegetasi sangat rapat, ia tak pernah terlihat selama pencarian. Jurnal yang ditemukan di tenda memberi gambaran mengerikan. Geraldine sempat kehilangan arah setelah meninggalkan jalur untuk buang air. Saat mencoba kembali, ia malah makin jauh tersesat. Ia menulis bahwa ia bertahan hidup selama hampir 26 hari di hutan. Ia berusaha mengirim pesan teks darurat ke suaminya, tetapi tidak ada sinyal. Salah satu pesannya berbunyi, mereka tidak pernah menerima pesan itu. Geraldine berada begitu dekat, hanya sejauh 1 mil dari jalur yang dilalui banyak orang. Tapi tidak satu pun melihat atau mendengar panggilannya. Kisah ini bukan hanya tentang seorang pendaki yang tersesat, tetapi tentang betapa mudahnya manusia bisa hilang dalam pelukan alam liar, bahkan di dunia yang sudah dipenuhi teknologi. Gunung dan hutan bukan sekadar tempat pendakian, tapi juga ruang penuh teka-teki. Beberapa orang pergi dan tak pernah kembali. Misterinya masih menggantung di antara pepohonan yang sunyi. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka konten misteri seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya.